Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah seorang muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kuburannya bercahaya. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi apabila kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tapi tahukah Anda, terdapat seorang wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kuburannya bercahaya. Suatu cerita yang dikisahkan dalam Tazkirah Masjid Sultan Zainal Abidin Kuala Trengganu. Pada saat itu, seorang lelaki lewati satu lokasi pekuburan. Di satu malam yang kelam serta sunyi, mendadak ia terpadang suatu sinar yang jelas benderang nampak dari satu kubur, serta selalu menjulang ke langit. Dia terfikir, peluang kubur ini yaitu pendam seorang begitu istimewa. Ia seorang wali Allah atau ulama dari seorang saleh yang istimewa kedudukannya di segi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambilnya sebatang kayu, lantas dipacak di atas kuburan yang bersinar itu. Esok harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau menginginkan menyelidiki serta ingin tahu pendam siapakah yang begitu ajaib itu. Untuk tahu dengan selanjutnya, lelaki itu berkunjung ke rumah pemilik pekuburan serta berjumpa dengan istri tersebut, lalu bercerita keajaiban yang dilihat di kuburan suaminya. Anehnya, sang istri terkejut dan heran. Dia begitu mengetahui suaminya bukanlah siapa-siapa. Ia seorang petani umum saja. Bukanlah seorang yang alim, bukanlah seorang pakar ibadah, orang saleh apalagi iman, bukan juga guru Al-Quran. Jadi suaminya tak pintar membaca Al-Quran, serta dia tak pernah mendengar suaminya membaca Quran. Akhirnya lelaki itu ajukan pertanyaan, apakah perkara-perkara aneh yang si mati selalu lakukan dalam kehidupan setiap harinya. Pada akhirnya, sang istri teringat dengan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap saat sebelum tidur, suaminya selalu mengambil air wudhu, lalu ia masuk ke dalam ruangan dan mengambil Al-Quran, lalu dicium serta dipeluknya dengan penuh kecintaan serta kasih sayang. Ia akan duduk dan membuka Al-Quran itu, sehelai untuk sehelai demi helai seperti sedang membaca Al-Quran. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia bahkan meraba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seakan sedang menyentuh serta membelai suatu hal yang sangat ia kasihi. Sang istri berkata, ia pernah mendengar rintihan serta isakan tangis suaminya yang begitu sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah saya, karena saya tak dapat membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Jangan sampai Engkau hukum saya di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Saya tak dapat membaca kalimat-kalimat-Mu. Saya tidak bisa bersahabat denganmu. Saya tidak bisa mengertimu. Namun saya begitu mengasihimu, saya begitu mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa saya, janganlah engkau menuduh saya di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu memohon untuk melihat Al-Quran yang paling disayangi suaminya itu. Benar serta begitu mengharukan setelah ia melihat naskah yang mulia, itu terlihat lusuh.
Helai-helaiannya terlihat riring, dibuka berulang kali. Serta ada beberapa sisa air mata di kertasnya. Tanda seorang kerap menangis, berurai air mata ketika membuka lembaran yang maha suci ini. Begitu mulia kepribadian lelaki ini. Hatinya sudah menyatu dengan roh Al-Quran. Dia begitu mengasihi kalimat-kalimat Allah dengan sebenarnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan semua jiwa serta raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di atas masjid kita, di dalam tempat tinggal kita, di dalam diri kita. Setiap saat serta luangkanlah waktu kita setiap hari untuk membaca serta memahami isi-isinya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.